Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi teman-teman pada perkuliahan matematika diskrit gitu ya. Dimana pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi relasi rekurensi. Jadi relasi rekurensi itu seperti apa, kemudian kita gunakan untuk apa itu relasi rekurensi, kemudian bagaimana sih awal mula munculnya konsep relasi rekurensi, seperti itu kurang lebih. Oke, langsung saja. Definisi dari relasi rekurensi bisa kita lihat pada definisi 1 ya. Jadi relasi rekurensi barisan AN itu adalah persamaan yang menyatakan AN ke dalam satu atau lebih suku-suku sebelumnya, yaitu A0, A1, A2 dan seterusnya sampai dengan AN-1. Jadi AN ya, AN itu dinyatakan dalam bentuk A0, A1, A2 dan seterusnya sampai dengan AN-1 gitu ya. Nah, selanjutnya, suatu barisan itu disebut sebagai solusi dari relasi rekurensi apabila suku-sukunya memenuhi relasi rekurensi tersebut. Jadi, kumpulan dari bilangan gitu ya, yang mana nanti kalau dimasukkan ke relasi rekurensi tadi bisa memperoleh suatu pernyataan yang benar, berarti itu disebut sebagai solusi. Ya. Nah, selanjutnya relasi rekurensi itu sendiri sebenarnya dipakai untuk apa gitu ya. Kita ingat kembali bahwasanya pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa aturan terkait dengan counting gitu ya. Ada aturan penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, kemudian ada prinsip pigeonhole, kemudian ada konsep koefisien binomial Newton seperti itu ya, dimana kesemuanya itu kita manfaatkan untuk menyelesaikan suatu kasus atau suatu permasalahan. Nah, ada kalanya nanti masalah yang kita jumpai itu tidak bisa kita selesaikan dengan beberapa materi yang sudah kita pelajari sebelumnya tadi. Ya, nah di sini alternatif yang bisa digunakan itu salah satunya dengan menggunakan relasi rekurensi. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana sih awal mula dari munculnya relasi rekurensi gitu ya. Nah, ini bisa kita lihat pada ilustrasi 1 gitu ya. Ini sebenarnya berkaitan dengan satu konsep bilangan ya, dengan satu konsep bilangan yang saya rasa sudah tidak asing bagi teman-teman. Ada barisan bilangan Fibonacci gitu ya, dimana bentuknya itu misalkan di sini Buarta punya 1 berarti di sini 2, kemudian 3, kemudian 5, kemudian 8, kemudian 13, kemudian dan seterusnya. Itu konsep bilangan atau barisan Fibonacci yang kita kenal selama ini gitu ya. Nah, di sini ini sebenarnya berkaitan dengan relasi rekurensi. Dan ini sebenarnya berkaitan juga dengan satu kasus gitu ya. Kasus ini bisa kita lihat bahwasanya ada sepasang kelinci muda gitu ya, dimana dia diletakkan di sebuah pulau. Di sini ada sepasang kelinci, artinya apa? Di sini ada 2 ekor kelinci gitu ya, satu pejantan, satu betina, dimana sepasang kelinci ini memungkinkan untuk melakukan proses perkembangbiakan gitu ya. Nah, ketentuannya adalah sepasang kelinci tersebut tidak berkembang biak sampai berumur 2 bulan karena hitungannya masih cukup muda gitu ya. Jadi selama berusia 1 bulan dan 2 bulan dia masih belum berkembang biak, belum bisa menghasilkan kelinci yang baru. Tapi nanti setelah usianya itu 2 bulan gitu ya, setelah usianya 2 bulan nanti dia akan melahirkan sepasang kelinci yang baru setiap bulannya ya. Jadi pada masuk saat kelincinya berusia 3 bulan seperti itu, nanti dia akan sepasang kelinci itu akan menghasilkan sepasang kelinci yang baru. Nah, selanjutnya kita diminta untuk menentukan relasi rekurensi yang menyatakan banyaknya pasangan kelinci pada pulau tersebut setelah N bulan. Asumsinya adalah tidak ada kelinci yang mati. Nah, ini coba kita lihat ilustrasinya seperti di bawah ini. Pada bulan pertama gitu ya, di sini ada satu pasang kelinci tadi karena usianya masih belum cukup umur gitu ya. Di sini masih terhitung pada pasangan muda gitu ya. Jadi di sini total kelinci pada bulan pertama itu hanya ada satu pasang.
Kemudian pada bulan kedua di sini juga masih ada satu pasang. Jadi selama 2 bulan pertama si kelinci itu masih belum akan berkembang biak atau belum akan menghasilkan sepasang kelinci yang baru. Jadi pada bulan kedua pun masih jumlahnya adalah masih satu pasang ya. Kemudian pada bulan ketiga sepasang kelinci ini tadi dia akan berkembang biak. Ini saya pindah ke sini gitu ya. Dia akan berkembang biak menghasilkan sepasang kelinci yang baru. Di mana sepasang kelinci yang baru saya letakkan di sini. Ya. Ini coba saya tandai untuk sepasang kelinci yang baru. Ini Buarta kasih di sini kelinci lamanya, Buarta kasih 1 gitu ya. Di sini 1. Nah, di sini adalah sepasang kelinci yang baru. Ini regenerasi yang kedua misalkan. Selanjutnya berarti pada bulan ketiga kita punya berapa pasang? Di sini sepasang yang lama tadi itu ada sepasang. Kemudian hasil pasangan yang baru itu ada sepasang juga. Berarti jumlahnya ada 2. Kemudian pada bulan keempat gitu ya. Pada bulan keempat ini masih di si kelinci yang lama tadi di sini 1, kemudian di sini kelinci yang baru. Generasi keduanya tadi di sini Buarta kasih tanda 2 ini ya. Nah, tapi diingat si kelinci generasi pertama ini tadi kan dia sudah lebih dari 2 bulan tadi ya. Setiap bulannya dia akan menghasilkan sepasang kelinci yang baru. Berarti pada bulan keempat dia juga akan menghasilkan kelinci yang baru. Nah, kelinci baru yang dihasilkan oleh kelinci yang pertama, sepasang kelinci pertama tadi coba saya tandai dengan yang ketiga, pasangan yang ketiga gitu ya. Nah, di sini berarti ada pasangan baru lagi pada bulan keempat. Berarti posisinya pada bulan keempat itu untuk pasangan yang bereproduksi itu ada 1 gitu ya, ada sepasang. Kemudian pasangan kelinci mudanya ada 2 ya, yaitu sepasang kelinci yang dihasilkan pada bulan ketiga tadi sama sepasang kelinci yang baru. Nah, di sini sekarang coba kita lihat pada bulan ke-5. Nah, di sini untuk yang kelinci-kelinci yang lama gitu ya. Di sini untuk pasangan kelinci yang pertama ini Buarta tandai 1 gitu ya. Kemudian kita lihat pasangan kelinci yang kedua di sini. Dia kan sudah 2 bulannya di sini. Berarti ini bulan pertama, ini bulan kedua, berarti sekarang masuk bulan ketiga untuk pasangan yang kedua. Berarti dia masuk pada pasangan kelinci yang bereproduksi. Ini saya tulis yang di sini 2 ini tadi. Kemudian untuk pasangan kelinci ketiga ini kan baru masuk bulan keduanya. Berarti dia masih belum berusia 2 bulan penuh ya. Berarti di sini saya tulis di sini untuk pasangan kelinci yang ketiga. Nah, selanjutnya kita lihat kembali untuk pasangan kelinci yang bereproduksi. Di sini pasangan kelinci yang pertama pada bulan ke-5 juga menghasilkan sepasang kelinci yang baru. Berarti di sini Buarta kasih 4 gitu ya. Di sini empat. Kemudian yang sepasang kelinci yang baru akan bereproduksi ini tadi ya. Bereproduksi yang pertama di sini menghasilkan kelinci yang baru yang ini. Sepasang kelinci baru ini saya kasih tanda dia 5 gitu ya. Nah, berarti apa? Di sini pasangan kelinci yang lama itu ada 2 yang bereproduksi, pasangan kelinci yang bereproduksi ada 2. Kemudian pasangan kelinci yang belum bereproduksi itu ada 3. Berarti total ada 5. Nah, kita lanjut lagi pada bulan ke-6. Pada bulan ke-6 kita telusuri lagi di sini. Misalkan di sini adalah pasangan kelinci yang pertama, di sini pasangan kelinci yang kedua. Selanjutnya teman-teman lihat, untuk pasangan kelinci ketiga di sini sudah 2 bulan. Udah melewati masa 2 bulan ya, berarti dia masuk ke bulan ketiga. Berarti di sini dia masuk pada kategori kelinci yang bereproduksi. Berarti saya tandai 3 di sini ya. Oke. Berarti di sini kita lihat untuk pasangan yang
kelinci yang keempat, baru 1 bulan gitu ya, berarti dia masuk di sini Mas Yan. Sama dengan kelinci yang kelima, dia juga baru 1 bulan, berarti di sini. Oke, kemudian kita lihat pasangan yang bereproduksi tadi. Di sini untuk pasangan kelinci yang pertama, dia juga menghasilkan pasangan kelinci yang baru. Berarti ini pasangan kelinci yang keenam. Kemudian di sini ada pasangan baru lagi yang dihasilkan oleh pasangan kelinci yang kedua. Berarti di sini ada pasangan baru yang ketujuh. Kemudian di sini ada pasangan kelinci ketiga yang bereproduksi untuk pertama kalinya, menghasilkan sepasang kelinci baru. Saya kasih tanda 8. Oke, berarti jumlah pasangan kelinci yang ada pada bulan ke-8 itu adalah sepasang kelinci pasangan kelinci yang bereproduksi, yaitu ada 3, dan pasangan kelinci muda atau pasangan kelinci yang belum bereproduksi, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, jadi total ada 8. Ya, berarti apa? Di sini kita punya satu bentuk gitu ya, yang bisa kita gunakan untuk menyatakan banyaknya kelinci pada pulau tersebut setelah N bulan gitu ya, dimana Fn-1 itu menyatakan pasangan kelinci yang bereproduksi gitu ya, yang ini, yang di sini. Kemudian Fn+2 itu yang kelinci muda atau yang pair. Yang di sini adalah yang reproducing pair. Jadi kurang lebih seperti itu. Itu untuk ilustrasi yang berkaitan dengan kelinci gitu ya. Oke, selanjutnya kita lihat untuk ilustrasi berikutnya. Nah, di sini salah satu contoh kasus yang juga berkaitan dengan relasi rekurensi. Kasus ini lebih sering dikenal dengan menara Hanoi atau Hanoi Tower gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa membaca di sini terkait dengan kasusnya, ketentuannya gitu ya. Sebenarnya intinya adalah kita akan memindahkan beberapa piringan ini ya. Kita memindahkan piringan ini dari tiang pertama ini ke tiang kedua. Jadi pertanyaannya adalah ada berapa banyak cara atau berapa banyak perpindahan yang terjadi gitu ya, ketika kita memindahkan susunan piringan ini ke tiang yang kedua. Dengan ketentuan adalah piringan yang lebih besar itu tidak diletakkan di atas piringan yang lebih kecil. Jadi urutannya tetap seperti ini. Urutan yang lebih kecil, piringan yang lebih kecil itu di atasnya piringan yang lebih besar. Ya. Nah, di situ nanti caranya bagaimana gitu ya. Nah, di sini misalkan saja HN itu dinotasikan untuk menyatakan banyaknya langkah minimal ya, banyaknya langkah minimal yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan menara Hanoi dengan N piringan, atau banyaknya cara yang kita gunakan untuk memindahkan sebanyak N piringan. Nah, di sini adalah kalau misalkan kita diminta untuk menentukan banyaknya langkah minimal yang kita perlukan gitu ya, untuk memindahkan susunan piringan ini ke tiang kedua. Nah, berarti caranya adalah yang pertama yaitu banyaknya cara memindahkan piringan N-1 gitu ya, yang di atasnya ini tadi, ini kan misalkan ini piringan pertama gitu ya, ini yang bawah ini adalah piringan yang piringan yang pertama, kemudian ini piringan yang kedua, ini piringan yang ketiga, ini keempat, ini kelima, ini ke-6. Berarti untuk memindahkan satu yang di sini, ya, memindahkan satu yang ini ke sini kan berarti kita terlebih dahulu menentukan banyaknya cara memindahkan ini kan, 5 piringan yang di atasnya tadi kan. Kemudian, nah tadi misalkan 5 piringan ini kita pindahkan dulu ke tiang yang ketiga gitu ya. Nah,
5 piringan ini pindah ke posisi tiang yang ketiga. Ini diatur dengan cara sebanyak Hn-1. Atau kalau dalam kasus ini 5 ya berarti H5 gitu ya. Setelah itu kan ini atasnya kosong ya, setelah 5-nya pindah ke sini dengan tentunya urutan yang sama seperti ini. Kemudian 1 kita pindah ini, piringan 1 baru kita pindah ke piringan yang tiang yang kedua. Itu bisa kita lakukan dengan satu cara. Kemudian setelah itu baru kita pikirkan lagi, kita pindahkan lagi 5 piringan yang di sini tadi ke tiang kedua. Nah, itu bisa dilakukan dengan berapa banyak cara? Bisa dilakukan dengan Hn-1 cara atau H5 cara kalau untuk ilustrasi ini. Nah, berarti dari sini kita bisa punya di sini adalah 2 Hn-1 plus 1 ya, karena di sini ada 2 di sini. Nah, berarti kira-kira kalau seperti itu kita bisa menentukan cara secara umumnya adalah seperti apa. Kita bisa menelusurinya satu per satu ya teman-teman. Berarti apa? Ini kan 2Hn-1 plus 1. Berarti ini bisa kita tuliskan lagi dengan apa? Berarti 2 kali Hn-1 sendiri bisa kita nyatakan dalam 2Hn-2 plus 1 gitu ya. Kemudian di sini plus 1. Berarti di sini apa? 2 kuadrat Hn-2. Kemudian di sini ditambah dengan 2 gitu ya, ditambah dengan 1. 2 ini dari mana? Berarti ya 2 dikali ini, kemudian habis itu 2 dikali 1, dapatnya 2 ini. Oke, selanjutnya coba kita bongkar lagi. Hn-2-nya kita bongkar, berarti 2 kali Hn-2 berarti 2 kuadrat ya. 2Hn-3 plus 1 gitu ya. Kemudian ini ditambah 2 ditambah 1. Nah, berarti ini kita arahkan ke sini, berarti dapatnya berapa? 2 pangkat 3 Hn-3 gitu ya. Kemudian ditambah dengan 2 kuadrat dikalikan dengan 1. Berarti di sini ditambah 2 kuadrat, kemudian ditambah ini. Ditambah 2, kemudian ditambah 1. Nah, proses ini kita lanjutkan dan seterusnya sehingga diperoleh pada saat di sini Borta tanya 2 pangkat N-1 gitu ya. Berarti ketika di sini 2 pangkat N-1 berarti di sini dikalikan dengan berapa? 2 kali H N dikurangi N-1 berarti di sini H1 ya, ditambah dengan 1. Nah, berarti kan polanya. Di sini kan 2 pangkat 3 Hn-3, di sini 2 kuadrat tambah 2 tambah 1. Berarti di sini ditambah 2 pangkat N-2 ditambah 2 pangkat N-3 ditambah dan seterusnya ditambah 2 kuadrat ditambah 2 ditambah 1. Oke, nah ini kita lihat H1 itu artinya apa? Berarti jumlah piringannya cuma ada 1. Berarti banyak cara memindahkan, itu hanya ada 1. Berarti ini hasilnya adalah 2 pangkat N-1 gitu ya. Kemudian di sini 2 ditambah 1 ya. Ini 2 ini kenapa 2? Karena 2 kali 1. Kemudian ditambah 2 pangkat N-2. Kemudian di sini ditambah 2 pangkat enggak gini. Kita hapus dulu. Yang ini juga enggak ya. Udah. Seharusnya berarti kan kita mengikuti yang ini ya. 2 pangkat 3 Hn-3 berarti kan di sini kalau 2 pangkat N-1 ya di sini H1 tadi ya. Berarti karena H1 itu sama dengan 1, berarti di sini 1 ya. Berarti kita punya 2 pangkat N-1 ditambah 2 pangkat N-2 ditambah dan seterusnya ditambah 2 kuadrat tambah 2 ditambah 1. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan, ini sebenarnya adalah deret geometri gitu ya. Deret geometri di mana rasionya itu adalah
setengah ya. Nanti coba teman-teman selidiki SN-nya gitu ya. SN-nya itu berapa? Prosesnya seperti apa gitu ya. Dimana nanti bentuk relasi rekurensi ini dia bentuk akhirnya itu adalah 2 pangkat N min 1. Dimana proses dari sini ke sini itu menggunakan deret geometri. Oke, jadi seperti itu. Oke, berikutnya kita lanjutkan. Nah, di sini untuk contoh yang pertama gitu ya. Di sini misal diberikan relasi rekurensi ini, AN sama dengan AN-1 dikurangi AN-2. Untuk N-nya adalah 2, 3, dan seterusnya. Di sini misalkan A0-nya itu adalah 3 dan A1-nya 5. Kita diminta menentukan A2 dan A3. Kira-kira gimana? Ya berarti tinggal kita masukkan aja ya. A2 itu tidak lain adalah apa? Berarti AN-1 berarti di sini A1 dikurangi dengan AN-2 berarti A0. Berarti A2-nya berapa? 5 dikurangi 3 yaitu 2. Kemudian A3-nya berarti A2 dikurangi A1 berapa? 2 dikurangi dengan 5. Nilainya adalah min 3. Oke, itu untuk contoh yang pertama. Selanjutnya untuk contoh yang kedua, teman-teman perhatikan relasi rekurensinya yaitu AN itu sama dengan 2 AN-1 dikurangi AN-2 untuk N-nya 2, 3, dan seterusnya. Apakah AN dengan AN sama dengan 3N itu merupakan solusi dari relasi rekurensi tersebut? Nah, berarti kita coba masukkan AN ke relasi rekurensi ini. Apakah nanti hasilnya itu seperti apa gitu ya. Oke, di sini coba kita lihat kalau Borta punya AN-nya itu sama dengan 3N gitu ya. Berarti AN-1 apa? 3 kali N-1. Kemudian AN-2-nya apa? Itu adalah 3 kali N-2. Nah, selanjutnya kita kembalikan lagi ke relasi rekurensinya. 2 AN-1 dikurangi AN-2. Nanti kita masukkan AN-1 dan AN-2-nya, apakah nanti akan menghasilkan AN sama dengan 3N ini gitu ya. Oke, sekarang kita masukkan 2 kali AN-1-nya adalah 3 kali N-1 ya. Kemudian dikurangi AN-2-nya adalah 3 kali N-2. Oke, kita jabarkan. Berarti di sini 2 kali, ini yang dalam kita jabarkan dulu ya. 3N-3, kemudian dikurangi ini 3N, min 3 kali min 2 berarti plus 6. Nah, ini kita kalikan 2 kali 3N berarti 6N, 2 kali min 3 berarti min 6, kemudian min 3N, kemudian di sini plus 6. Nah, ini dengan ini habis ya. Kemudian 6N dikurangi 3N, berarti hasilnya adalah 3N. Berarti AN sama dengan 3N ini memang solusi dari AN sama dengan 2AN-1 min AN-2. Berarti di sini jawabannya ya. Alasannya seperti ini. Oke, selanjutnya di sini kita masuk pada penyelesaian relasi rekurensi linier gitu ya. Dimana untuk kasus yang pertama itu kita membahas mengenai relasi rekurensi linier homogen ya, dimana derajatnya yang kita gunakan adalah derajat K. Kita lihat dulu definisinya. Relasi rekurensi linier homogen berderajat K dengan koefisien konstan itu adalah relasi rekurensi yang bentuknya seperti ini ya. Jadi AN sama dengan C1 AN-1, C2 AN-2, dan seterusnya ditambah dengan CK AN-K. Dengan C1, C2 sampai dengan CK itu adalah bilangan real dan CK-nya itu tidak sama dengan 0. Nah, ini kita coba kupas satu persatu teman-teman, kenapa di sini dia dikatakan sebagai relasi rekurensi linier. Nah, ini teman-teman perhatikan, ruas kanan ini adalah satu bentuk hasil penjumlahan semuanya ya dari suku-suku sebelumnya, dan tidak ada yang berpangkat sesuatu atau mengandung fungsi-fungsi tak linier yang lain. Nah, makanya dia disebut sebagai linier. Kemudian homogen. Kenapa homogen? Karena semua sukunya di sini sejenis gitu ya. Di sini adalah bentuknya perkalian dengan AJ semua, dimana AJ itu adalah AN-1, AN-2, dan seterusnya. Itu kenapa homogen. Kemudian kenapa di sini berderajat?
berderajat K. Karena AN ini dinyatakan dalam bentuk sebagai jumlahan gitu ya, jumlahan dari K suku sebelumnya. Jadi dari AN-1, AN-2 sampai dengan AN-K. Kemudian kenapa koefisiennya konstan? Teman-teman perhatikan di sini semua koefisien dari suku-suku AC-nya yaitu ada C1, C2 sampai dengan CK itu merupakan konstanta. Makanya dia disebut sebagai koefisien konstan. Oke, lanjut. Selanjutnya, solusi dari relasi rekurensi di atas itu dapat ditentukan dengan tunggal gitu ya, jika diberikan K kondisi awal. Nah, tadi karena dia berderajat K, berarti kita butuh K kondisi awal untuk bisa menentukan solusinya, yaitu A0 misalkan sama dengan C0, A1 sama dengan C1, A2 sama dengan C2, AK-1 sama dengan CK-1. Jadi kurang lebih seperti itu untuk relasi rekurensi linear homogen berderajat K. Nah, di sini untuk contoh yang ketiga, ini coba kita lihat, kita identifikasi apakah dia relasi rekurensi linear homogen, kemudian koefisien konstan dengan derajat K gitu ya. Nah, ini coba kita lihat untuk yang pertama ini jelas dia merupakan relasi rekurensi linear homogen gitu ya, di mana derajatnya berapa di sini? Derajatnya dia adalah 1 ya, karena dinyatakan dalam satu bentuk suku sebelumnya. Kemudian yang kedua, di sini dia juga merupakan relasi rekurensi linear homogen gitu ya, koefisien konstan juga. Kemudian derajatnya berapa di sini? Derajatnya adalah 2. Nah, di sini yang ketiga, relasi rekurensi linear homogen juga. Kemudian koefisiennya konstan juga, derajatnya berapa? Derajatnya dia adalah 5. Loh, dia kan cuma ada satu suku saja, Fn-5. Suku yang lain nggak ada, ya. Karena sebenarnya ini bisa juga dinyatakan dalam bentuk suku sebelumnya, Fn-1, Fn-2, Fn-3, Fn-4. Tapi masing-masing koefisiennya itu adalah 0. Koefisiennya yang tidak 0, satu-satunya adalah Fn-5. Oleh karena itu kita sebut dia adalah derajatnya 5. Nah, selanjutnya di sini Fn sama dengan Fn-2 plus 5. Ini bukan linear homogen ya. Kenapa? Bukan linear homogen. Kenapa kira-kira kok tidak homogen? Nah, coba dilihat di sini ada tambahan 5 ya. Ada 5 di sini yang tentunya ini menyebabkan dia tidak homogen karena bukan lagi perkalian suatu konstanta dengan suku sebelumnya tadi. Oke, kemudian yang di sini ini terlihat jelas di sini ada pangkat 2 ya, jelas dia tidak linear karena dia di sini bentuknya adalah kuadrat ya. Jadi seperti itu untuk contoh kasus dan juga yang bukan contoh dari relasi rekurensi linear homogen berderajat K, koefisien konstan. Oke, selanjutnya bagaimana cara menyelesaikan relasi rekurensi linear homogen? Nah, ini kita lihat pendekatan dasar yang digunakan untuk menyelesaikan relasi rekurensi linear homogen itu dengan mencari solusi jika AN-nya sama dengan R pangkat N, di mana R-nya itu adalah konstanta, ya. Nah, jadi tahapan ini adalah tahapan yang nantinya kita akan gunakan ketika kita menyelesaikan suatu relasi rekurensi linear homogen gitu ya. Nah, jadi kalau kita punya AN-nya sama dengan R pangkat N, berarti apa? AN-1 sama dengan ya R pangkat N-1. Kemudian AN-2-nya sama dengan R pangkat N-2, dan seterusnya.